Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini mengomentari Nisuh Mansur tahun 2023 ini dia kemana? Apa strategi yang akan dia jalankan untuk menambah pundi-pundinya dalam mengumpulkan harta umat Islam? Persoalan yang perlu kita ajukan adalah apakah Yusuf Mansur akan istirahat, akan berhenti istirahat dari praktek mengumpulkan dana-dana sedekah, apa itu tromol masjid, apa itu apalah ceritanya nih, investasi tanah, tabung tanah, nanti hotel mana yang mau dia bangun dari cerita-cerita ini gitu. Hampir dapat kita pastikan seperti Yusuf Mansur itu tidak akan pernah istirahat, tidak akan pernah berhenti. Istirahat aja dia nggak mau, apalagi berhenti. Karena itu tahun 2023 ini Yusuf Mansur akan melakukan strategi yang banyak dipakai oleh politisi. Itu adalah yang pertama, dia akan cerdik seperti ular. Yang kedua, akan tulus seperti merpati. Ini rumusan ini perlu kita ingat bersama-sama gitu. Di cara pendekatan berikut karena diserang dari mana-mana, diserang oleh YouTuber, YouTube ini menyerang gitu. Yusuf Mansur kan memakai strategi baru. Itu dia akan cerdik seperti ular. Nah, bagaimana ular itu? Pemirsa tentu tahu ya. Ular seperti kobra, ular piton gitu. Itu kalau dia lapar, itu reaksinya berbeda dengan misalnya singa lapar gitu. Singa lapar atau kucing lapar gitu. Kalau kucing lapar, dia itu ribut, meong di mana-mana gitu. Karena dia lapar. Dia datang ke dapur, dia datang kemana-mana gitu. Orang lihat bawa sapu dan memukulnya, maka kucing akan lari. Binatang buas yang lapar, katakanlah singa gitu. Singa itu kalau lapar dia menabrak kemana-mana. Nah, itu dilihat binatang buas yang lapar seperti singa itu reaksinya nampak gitu. Tapi ada binatang sebenarnya buas juga gitu. Tapi dia sangat cerdik dan licik. Itu disimbolkan dengan ular. Kalau bagi kita, ya cerita ular ini kan cerita panjang ini. Untuk iblis sendiri, kendaraannya untuk masuk surga itu kan dalam cerita disebut dengan kendaraan ular gitu. Masuk dia ke dalam perut ular atau gimana sehingga sampailah dia ke tempat Nabi Adam, kan itu ceritanya kan. Merayu, kemudian Siti Hawa terpedaya gitu, oleh rayuan iblis yang berkendaraan ular. Nah, sampai sekarang ular itu kalau lapar atau dia ingin memakan mangsa, dia tidak agresif. Dia melilit misalnya satu pohon kayu gitu, dililit, tapi kepalanya awas gitu. Begitu mangsa itu mendekat, itu baru dia patok, kena, tersebar racun ular, tidak lama kemudian mati. Atau kambing dekat gitu, kambing itu juga dia makan gitu. Dan kemampuan ular melumat mangsanya ini itu sudah dibuktikan dia bisa melumat mangsa yang besarnya mungkin 3 kali lebih besar dari ukuran badannya. Karena nanti mulut ular itu bisa terbuka lebar sekali sehingga kambing aja bisa masuk gitu. Nah, adapun merpati itu banyak simbol gitu ya. Itu sebagai burung yang nampak sangat jinak gitu. Tapi Anda tidak akan sukses kalau tidak punya trik menangkap merpati gitu. Merpati itu sangat licin, juga sangat lincah gitu. Dan juga sangat pintar. Nah, dua teori ini nanti tahun 2023 ini mungkin akan dikombinasikan oleh Yusuf Mansur. Lantas prakteknya seperti apa gitu. Ya dia tidak bereaksi, diserang di mana-mana dia tenang aja. Dia tenang gitu. Dia nggak, paling dia bilang, iya dah, ada yang nuduh aneh nipu, iya dah, gitu aja dia.
Tapi aksinya terus. Gagal di sini misalnya nih, dia pindah ke sana. Gagal di Jakarta, dia akan cari pelosok-pelosok. Gagal di kalangan Islam, dia cari nanti kelompok non-Muslim. Yang penting dia bisa mendapat tempat dan meraup uang. Gitu. Nah, begitu diserang dari mana-mana sekarang ini, Yusuf Mansur tetap tidak bergeming. Dia tidak menyerah, apalagi berhenti. Tapi dia tidak menampakkan respon yang agresif. Silahkan aja, paling begitu dia. Diadili dia santai aja. Tapi begitu kalah, dia nggak mau datang. Kalah nggak mau datang, kalah nggak mau bayar gitu. Terdesak dia di Paytren gitu. Ana nggak bayar-bayar. Apalagi tuh hanya belasan orang ya. Udah deh aneh cicil deh, bayar gopek sebulan 500.000 gitu. Dia bertahun-tahun gaji 14 orang tuh baru lunas. Jadi dia akan menggunakan Mansur nanti cerdiknya seperti cerdiknya ular. Tenang aja dia. Tapi begitu mangsa itu dilihat sama dia dalam jangkauan gitu. Oh langsung tuh dia terkam. Dan langsung hilang gitu. Dan dia gak teriak-teriak. Kalau dulu kan dia teriak-teriak nih. Teriak-teriak ada reaksi. Maka tahun ini dia gak mau teriak lagi. Dia gak mau teriak. Tapi aksinya terus gitu. So kalau dia berteriak, wah itu respon atau reaksi orang banyak. Gitu. Ada Agim nanti yang bereaksi, ada Buya Yahya, ada Ustadz Abdul Samad, ada Adi Hidayat gitu. Dan banyak lagi yang lain-lain akan memberikan warning tentang bahayanya Yusuf Mansur. Kalau Atian Ali Dai yang bicara, mungkin orang bilang, wah ini Ustaz agak keras ini. Tapi kalau orang-orang moderat, seperti Hakim yang bicara, hati-hati, nanti habis harta kita gitu. Orang mulai awas gitu. Itu karena Yusuf Mansur memberikan reaksi gitu. Wah dia tunjuk pengacara ini, dia tunjuk orang untuk mengajukan gitu. Nah tahun ini apa dia nggak pakai strategi itu gitu. Dia akan diam, tidak memberikan reaksi berlebihan. Mau dibilang apa sama orang, psikolog bilang dia sakit jiwa kayak. Yang penting dengan uang Anda nggak pernah lupa. Mau bilang orang nggak bayar gaji kak, gaji karyawan lo nggak bayar. Yang penting uang masuk terus. Gitu. Mau bilang haram kak, nggak ada haram-haram, semuanya halal. Gitu. Jadi itu nanti dia tunggu, tapi nggak lari. Beda ya. Orang kalau berhenti itu namanya lari gitu. Ini enggak, dia nggak berhenti. Juga tidak istirahat. Coba tidak bereaksi yang berlebihan. Tapi ini tetap ini sebagai sebuah pabrik yang menghasilkan uang. Dia nggak mungkin meninggalkan pabrik sedekah ini. Tapi dia mulai bereaksi, entah ada timnya apa nggak tahu, dia mulai bereaksi agak diam dia. Itu yang dirumuskan orang, dia akan cerdik seperti ular. Ular itu coba lihat tuh. Malaikat aja dalam cerita itu bisa ditipu gitu. Ini Tuhan mungkin nanti akan bisa dia perdayakan. Tolonglah Tuhan. Mungkin gitu. Kalau Tuhan nggak mau nolong, Tuhan dimaki-maki sama dia. Percuma ente jadi Tuhan. Mungkin gitu. Jadi dia akan memperlakukan seperti itu. Bagaimana iblis berkendaraan ular. Nah sekarang Yusuf Mansur memakai otaknya ular gitu. Atau memakai strategi ular gitu. Dia diam, tidak banyak reaksi, tapi tetap mematikan. Kemudian dia menari-nari itu, memain-mainkan isu seperti merpati yang jinak gitu. Tapi begitu ada orang mencoba mau menangkapnya, dia merubah wajahnya menjadi wajah ular. Itulah yang sedang dia lakukan sekarang. Mudah-mudahan semua kita berhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.